atas pandangannya Allah, atas upayanya Allah, atas pendengarnya Allah. Tetap kembali ke sifat 20 itu. Nah itu. Kemudian Rasulullah ya membaca ya wajah-wajah di hari itu penuh keceriaan memandang Tuhannya. Nah itu, maka kita harus mampu dan bisa melihat Allah dari dunia. Kalau kita mampu dan bisa melihat Allah dari dunia ini, sampai di akhirat nanti kita lebih-lebih kita akan bisa untuk melihat Allah, berhadapan secara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Nah itu perhatikan ya, istri satu ya, kita satu ya, bukan menjadi dua, bukan dua ya, tetap kembali kepada satu. Mana yang satu? Tunggal hidup dan tunggal rasa. Perhatikan hidup dan rasa. Karena kita hidup, makanya ada wujud. Kalau tidak hidup, tidak mungkin ada wujud. Nah, maka perhatikan wujud dan rasa atau hidup dan rasamu. Tetap menjadi satu, satu hidup dan satu rasa. Maka sehidup semati. Maka semboyan seperti itu. Jangan ada yang hidup, ada yang mati. Maka hidupkanlah semua. Nah itu. Maka jadikanlah satu di dalam hayat. Nah itu. Maka 6 indera, ketujuhnya pemilik indera, yaitu hayatmu. Nah itu dari kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam itu ya. 3 ya, Allah dapat dilihat di dunia dan di akhirat. Nah ini pendapat lagi ya. Allah dapat dilihat di dunia dan akhirat. Kalau ini seperti apa yang saya jelaskan tadi ya, itu penjelasan Rasulullah. Maka jika kita tidak mampu dan tidak bisa melihat Allah dari sekarang, sesungguhnya di akhirat nanti tidak akan bisa kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Rasulullah ya. Pendapat yang mengatakan bahwa Allah dapat dilihat di dunia maupun di akhirat ya, pendapatnya ya, pertama-tama menandaskan pada landasan ajaran Nabi tentang ihsan, tentang kemanusiaan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Nah itu, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah itu, jangan seakan-akan engkau melihatnya, nyatakan sudah Allah pada diri. Nah itu, nyatakan Allah pada diri. Kalau kita tidak seperti itu, tidak akan mungkin kita akan bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jika dari sekarang kita tidak menyatu dengan Allah, di akhirat nanti lebih-lebih tidak akan kita bisa menjadi satu. Jangan sampai kita bercerai-berai dari sekarang, dari dunia. Nah itu, jangan kita bercerai-berai. Nah itu, maka satukanlah jiwa dan ragamu di dalam Allah, atau di dalam hayat, atau di dalam hidup, atau di dalam wujud, atau di dalam rasa. Satukan jiwa dan raga di dalam rasa. Begitu. Maka menjadilah satu rasa, menjadilah satu hidup dengan sepasang kekasih. Nah itu, seperti itu. Sabda Nabi tentang teori ihsan ini, bila dilacak dari segi ilmu bahasa ya, akan mempunyai pengertian sebagai berikut ya. Perkataan ka'anna ya, sesungguhnya terdiri dari 2 unsur kata ya, yaitu ka ya dan anna ya. Dalam teori bahasa, kata ka disebut harful tamsil atau huruf ya, yang berfungsi untuk kata perumpamaan. Nah, maka tamsil ya, tanzilah ya, perumpamaan. Nah, maka saya katakan dari tadi, Al-Quran itu merupakan tamsil-tamsil sebenarnya. Sedangkan kata inna ya, kata inna ini adalah huruf yang berfungsi untuk menguatkan ya, litakid ya, yang dalam arti bahasa Indonesia
diartikan dengan sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Nah itu, sesungguhnya, begitu. Dengan demikian, jika kata tersebut, ya, ka'anna digabung menjadi satu, maka akan berarti seperti sungguh-sungguh. Itu artinya perkataan Nabi, ya, seperti sungguh-sungguh, engkau melihatnya, bukan menunjukkan arti hanya seakan-akan. Nah, seakan-akan, ya, kita harus betul-betul sungguh-sungguh bisa melihat Allah, begitu. Kalau mau mencapai kepada Allah, kalau tidak mau mencapai kepada Allah, terserah. Nah itu, kalau kita mau marifat kepada Allah, kalau kita mau mendekat kepada Allah, ya seperti itu caranya. Bukan seakan-akan lagi, kita harus bersungguh-sungguh. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh caranya melihat Allah, nah itu sampai sudah tidak ada keraguan-raguan lagi, ya. Sudah betul-betul yakin, ainul yakin, hakul yakin, betul-betul berkeyakinan sepenuh hati bahwa kita ini bisa melihat dan bisa mendengarnya. Nah itu, maka satukanlah jiwa dan raga, satukan hidup, ya, di dalam Allah. Maka hidupnya Allah, bukan hidupnya kita. Badan ini hanya menumpang saja. Nah itu, maka pandai-pandailah kita mengembalikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah, dan semua itu disertai Allah. Kalau kita tidak pandai-pandai mengembalikan diri kepada Allah, maka sesungguhnya kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur nanti. Nah itu, maka jangan sampai kita ngutang sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Itu tidak mempunyai kemungkinan untuk melihat. Ini perkataannya, ya, tidak mungkin. Bukan menunjukkan arti hanya seakan-akan, ya, yang tidak mempunyai kemungkinan untuk melihat. Jangan kita menggunakan seakan-akan, ya, pastikan itu. Nah itu. Tetapi sebaliknya, ya, perkataan itu malah menunjukkan kemungkinan bahwa Allah bisa dilihat. Bukan kemungkinan lagi. Pandanglah Allah nyata pada diri. Begitu. Allah nyata pada diri. Allah serta pada diri. Itu. Kita bisa bergerak, ini gerak Allah. Kita bisa melihat ini, melihat Allah. Allah lihatkan diri. Begitu. Allah paham diri. Allah kenal diri. Begitu. Hal yang senada pun ditegaskan sendiri oleh Allah, ya, dalam firman-Nya, ya. Ditegaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya. Wa innaha la kabiratun illa 'alal khashiina allazi na yazunnu na annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Sesungguhnya sembahyang itu memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah itu, maka sholat yang betul-betul, yang tiada berkeputusan itu adalah kenal diri, paham diri, tahu diri, supaya menjadi semua itu adalah kehendak diri. Nah itu sholat yang sejatinya, ya. Maka roh ini harus bergerak berserta Allah. Begitu. Kalau roh ini tidak bergerak bareng beserta dengan Allah, ini yang akan disiksa di akhirat nanti. Karena selama hidupnya tidak pernah bergerak bareng beserta dengan Allah. Berarti gerak ini adalah geraknya Allah. Kehendak ini adalah kehendaknya Allah. Daya ini adalah dayanya Allah. Upaya ini adalah upayanya Allah. Pandangan ini adalah pandangannya Allah. Supaya menjadi Allah gerak diri, Allah pandang diri. Begitu. Yaitu mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Nah, itu orang yang akan berjumpa dengan Allah itu orang yang selalu merasa dekat dengan Allah, dan bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Hanya kepada Tuhan kita akan kembali. Jangan engkau kembali selain kepada Allah. Nah itu, kembalilah dari Allah untuk Allah dan beserta Allah.
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selain ajaran tentang ihsan tersebut ya, argumentasi lain yang dijadikan sebagai landasan pendapat bahwa Allah itu dapat dilihat baik di dunia maupun di akhirat adalah pada masalah kisah Nabi Musa yang menginginkan melihat Tuhannya. Nah, itu di mana kisah tersebut telah diabadikan dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 143 sebagai berikut. Artinya, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung. Allah berfirman langsung ya kepadanya. Maka berkata Musa, ya Tuhanku, nampaklah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu. Ini kata Musa ya. Tuhan berfirman atau Allah berkata ya, kamu tidak akan dapat melihatku. Nah itu. Tetapi lihatlah bukit itu. Nah ini. Maka bila bukit itu tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Nah itu. Tatkala Tuhan tajalli nampak ya pada bukit itu, kejadian itu menjadikan bukit hancur dan Musa pun pingsan. Setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu dan aku orang yang pertama kali beriman. Nah ini. Atau percaya. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Nah, inilah kisah-kisah nyata bahwa kisahnya Musa itu adalah betul-betul kita jadikan pedoman ya. Karena ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, karena kita selalu mengatakan dalil, hadis. Nah, makanya sekarang saya hadiskan. Seperti itulah. Kisah tentang permintaan Nabi Musa ya, untuk bisa melihat Tuhannya sebagaimana diabadikan dalam ayat tersebut ya. Bila diteliti lebih mendalam, sesungguhnya mempunyai kesamaan dengan kasus cerita yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika memohon kepada Tuhannya untuk berkenaan diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan seorang yang sudah mati. Nah ini, Allah itu punya kemampuan. Jangankan orang yang sudah mati, mau apa saja, alam ini saja Allah itu mampu dia ciptakan, mampu dia adakan. Apa yang dia katakan jadi, maka terjadilah sesuatu itu. Kun payakun, kalau Allah berkehendak. Jadi maka terjadilah sesuatu. Batu mau dikatakan jadi emas. Nah itu, maka kalau kita mau seperti itu, insya Allah marilah kita sama-sama merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau marilah kita sama-sama bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanggapi permintaan Ibrahim tersebut ya, Allah menjawab dengan satu perkataan, apalam tumin ya, apalam tumin, apakah kamu tidak percaya? Seakan-akan Allah ragu dengan keimanan dan kepercayaan Ibrahim bahwa Allah adalah zat yang maha segala-galanya. Nah itu. Maka kita harus yakin ya, betul-betul yakin dengan adanya Allah. Betul-betul yakin bahwa kita ini mampu bergerak, berkalam, melihat, mendengar dan lain sebagainya. Semua itu tiada lain atas kehendaknya, bukan kehendak kita. Ya, tidak ada kemampuan yang ada pada jasad zahir ini
kecuali illallah, hanya Allah saja yang punya kehendak. Begitu, kita harus yakin itu. Kalau itu kita tidak yakini, ya bagaimana kita mau bisa merapat kepada Allah? Nah itu, bagaimana kita mau tergolong sebagai orang-orang yang beriman? Nah itu, yang sanggup untuk menghidupkan kembali suatu yang telah mati. Allah itu punya kemampuan. Mau bagaimanapun Allah mampu, Allah bisa. Nah itu kemampuannya Allah. Tidak seperti manusia yang tidak berdaya ini, insan yang tiada berdaya ini, tidak ada kemampuannya. Kita selalu mengatakan diri kita yang mampu dan bisa bekerja. Kita sendiri yang mengatakan diri zahir ini yang mampu berjalan dan lain sebagainya. Padahal sebaliknya, tidak ada lain, semua itu adalah atas kehendak Allah. Itu kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa untuk melakukan segala hal apapun yang mau disebutkan. Itu. Apa jawaban Ibrahim pada waktu itu? Adalah liyat ma'inna kolbi. Nah, yang seakan-akan Ibrahim berkata, tidak Tuhanku, bukannya aku tidak iman dan mempercayaimu, tetapi permintaan ini aku lakukan supaya lebih mantap keimanan dan kepercayaanku kepadamu. Nah, untuk meyakinkan kepada Allah ya. Sekalipun kita itu ya merasa yakin kepada Allah, kalau kita tidak mengenal kepada Allah, kalau kita tidak ma'rifat kepada Allah ya, sekalipun kita mengatakan apapun, mengatakan bahwa keyakinan kita kepada Allah, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Muhammad, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah pesuruh Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu tapi hanya sekedar ucapan mulut, sekedar hanya ucapan lisan ya. Banyak kita orang atau manusia yang mengatakan aku percaya, aku beriman, aku yakin kepada Allah. Tapi Allah tidak meyakini kepada kita. Karena Allah maha mengetahui segala apa yang terkandung atau apa yang tersembunyi di lubuk hatinya. Nah, itu keyakinan kita itu ya tumbuh dari dalam hati ya. Bukan tumbuh dari perkataan. Nah itu. Nah maka pahamlah diri di dalam diri, kenalah diri di dalam diri, supaya kita menjadi orang-orang yang makrifat diri, orang-orang yang kenal kepada diri. Nah itu, itu. Maka Allah pun mengabulkan permintaan Ibrahim ya. Allah mengabulkan permintaannya Ibrahim. Permintaan Ibrahim sesungguhnya mempunyai kesamaan dengan permintaan Musa ya. Jika Ibrahim meminta kepada Allah agar dia berkenan menunjukkan bagaimana cara menghidupkan orang mati. Nah itu, maka Musa meminta kepada Allah agar dia sudi menampakkan diri supaya Musa dapat melihatnya. Nah, memang Allah tidak mengatakan apalam tumin kepada Musa sebagaimana yang pernah difirmankan kepada Nabi Ibrahim ya. Tetapi Allah malah menyuruh Musa untuk melihat sebuah bukit. Jika bukit tersebut masih tetap sedia kala, maka Musa akan dapat melihat kepadanya. Sebenarnya yang disebut dengan bukit itu ya, perumpamaan yang ada di dalam diri sebenarnya. Nah, itu sama halnya dengan permintaan Ibrahim yang langsung ya dikabulkan oleh Allah. Maka demikian pula pada permintaan Nabi Musa untuk bisa melihat Tuhannya. Dalam kisah Nabi Musa, memang dia tidak mengatakan liyajma inna qalbi, yang artinya Musa memohon kepada Allah untuk dapat melihat Tuhannya itu, supaya Musa lebih mantap keimanan dan kepercayaannya kepada Allah. Tetapi setelah kejadian itu ya, di mana Allah telah tajalli, Allah menampakkan diri sebenarnya pada alam ini, Allah menampakkan diri pada diri manusia ya, maka disebut Allah tajalli.
Allah nyata, Allah serta pada diri. Menampakkan diri kepada Musa dan menjadikan bukit hancur dan Musa menjadi pingsan. Maka setelah dia sadar dari pingsannya, baru dia mengatakan, Ana awwalul mu'minin. Saya orang yang pertama beriman. Beriman di sini mempunyai arti percaya. Percaya kepada apa? Ya. Percaya kepada apa? Yaitu percaya bahwa Allah itu benar-benar maujud pada diri. Nah itu, benar-benar maujud pada alam. Nah itu, maka segala sesuatu itu maknanya adalah Allah. Nah itu, dan Allah itu telah menampakkan dirinya dan mempercayai bahwa Allah dapat dilihat. Nah itu, bahwa Allah itu nyata sebenarnya, Allah itu serta sebenarnya pada diri. Kalau kita tidak beserta, tidak dibaringi dengan Allah, tidak dibaringi dengan hidup, dengan melihat, pendengar, sifat 20 itu, berarti kita tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk melakukan segala hal. Maka karena jasad zahir ini sebenarnya mati, tiada dayanya, quwata ilah kecuali illallah. Nah itu. Sehubungan dengan masalah kisah Nabi Musa, sebagaimana di atas, ada beberapa pendapat yang mencoba untuk memberikan penafsiran tentang hal itu, yang diantaranya adalah dari Qurtubi ya, yang dari Qurtubi, insyaallah ya, mudah-mudahan pemahaman ini bisa kita pahami ya. Dan jika ada perkataan yang kurang pas, yang kurang benar, yang keliru, jangan kita salah paham dalam